Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini bertemu lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kali ini pembelajaran masih secara daring atau secara online dikarenakan pandemi yang masih belum berakhir sampai saat ini. Semoga anak-anak semua dan kita semua dapat selalu terjaga kesehatannya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai kondisi alam negara-negara di dunia, seperti Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Jerman, Mesir, dan juga Inggris. Di mana dari materi ini terdapat tujuan pembelajaran, yaitu kalian dapat mengidentifikasi kondisi alam negara-negara yang ada di dunia, seperti tadi Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Jerman, Mesir, dan juga Inggris. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Negara pertama adalah Jepang, salah satu negara yang ada di wilayah Asia Timur. Negara ini beribu kota Tokyo dengan bahasa resmi Jepang dan agama yaitu Shinto, Buddha, dan Kristen. Bentuk pemerintahan negara ini adalah kerajaan dengan kepala negara seorang kaisar, kepala pemerintahan perdana menteri, serta mata uang yaitu yen. Untuk lokasi negara Jepang, secara geografis letak negara ini terletak di barat laut Samudra Pasifik. Di sebelah barat, negara ini berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan juga Rusia. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Okhotsk. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan juga di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Sedangkan Jepang berada pada letak astronomis di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Luas wilayah negara Jepang ini kurang lebih sebesar 377.915 km persegi atau seperlimanya dari negara kita Indonesia. Untuk iklim negara Jepang, Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Dari bentuk wilayah Jepang yang membujur dari utara sampai selatan membuat kondisi iklim dari Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin suhu udara di Jepang antara minus 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Jika dilihat bentuk muka bumi, Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70%-nya terdiri dari wilayah pegunungan. Sedangkan dilihat dari geologinya, Jepang terletak di tepi barat dari Samudra Pasifik yang merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat bergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Juga sumber daya mineral yang cukup terpenuhi di negara ini adalah belerang. Melihat flora dan fauna di negara Jepang, Jepang ini merupakan sebuah negara maju atau negara industri yang 67% wilayahnya masih merupakan wilayah hutan. Jadi Jepang memiliki keanekaragaman flora dan fauna di dalamnya. Salah satu flora yang merupakan khas dari negara ini adalah pohon sakura. Dan ada juga fauna yang ada di Jepang antara lain monyet salju, rusa, dan alpaka nasu. Melihat kondisi penduduk dari negara ini, Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa pada tahun 2015. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%. Wow, cukup banyak. Dilanjut dengan etnik Korea, Cina, dan lainnya. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria.
atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun. Dan selanjutnya kita masuk ke negara Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Sebagai pengetahuan, ibu kota dari negara ini adalah Beijing, dengan presiden bernama Xi Jinping saat ini, dengan mata uang renminbi, dengan bahasa resmi Mandarin, dan bentuk pemerintahan Republik Tiongkok. Melihat lokasi negara ini, secara geografis terletak di bagian timur dari benua Asia, menghadap ke Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis, wilayah Cina terletak antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara, dan 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Melihat iklim dari negara Tiongkok, iklim yang berhembus di negara Tiongkok sangat bervariasi. Iklim di wilayah Tiongkok Utara ini terpengaruh oleh iklim Arktik yang dingin dan mengalami musim dingin. Kemudian juga di Tiongkok bagian tengah dan sebelah selatan memiliki iklim subtropis, sedangkan Tiongkok di bagian timur terdapat gurun Gobi yang memiliki iklim kering. Melihat bentuk muka bumi dari negara Tiongkok, secara garis besar bentang alam negara Tiongkok terbagi menjadi dua bagian yang sangat kontras, yaitu Tiongkok Utara yang relatif datar dan tanahnya berdebu, serta Tiongkok Selatan yang relatif kasar dan banyak dijumpai pegunungan. Batas antara bentang alam Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan yaitu pegunungan Xinling. Di timur banyak dijumpai danau antara lain Danau Poyang dan Danau Dangling. Untuk geologinya, Tiongkok memiliki banyak jenis sumber daya mineral dan memiliki banyak cadangan penting secara global. Negara ini menghasilkan lebih dari 90% produk global biji unsur tanah langka. Asbes masih ditambang dan digunakan secara luas di Cina sebagai bahan konstruksi. Selain itu, biji besi, emas, dan batu bara masih dihasilkan di negara Tiongkok ini. Melihat flora dan fauna di negara Tiongkok ini, di Tiongkok hampir semua spesies tanaman yang ada di bagian utara planet ini hidup, dari vegetasi tropis, melalui zona beriklim, hingga yang dingin. Seperti bunga peony, bunga teratai, dan beri goji. Sedangkan untuk fauna, 10% dari kehidupan hewan di dunia terkonsentrasi di negara Tiongkok ini. Dari binatang buas seperti panda raksasa, lalu ada monyet rambut emas, hingga lumba-lumba putih atau juga disebut lumba-lumba Sungai Yangtze. Melihat kondisi penduduk negara Tiongkok, sebaran penduduk negara ini yang besar sangat tidak merata. Penduduk terkonsentrasi di wilayah pantai timur Cina. Mata pencarian utama ialah pertanian. Etnik Cina relatif homogen, namun secara spesifik dapat dibagi menjadi etnik Han dan beberapa etnik lainnya yang terdiri atas Tibet, Kazakh, Mongol, dan juga Uighur. Sebagian besar penduduk Cina menganut agama Konghucu, Buddha, dan Tao. Di Provinsi Siang terdapat suku Uighur yang menganut agama Islam. Sebagai informasi, pada tahun 2021 ini, negara Cina masih menempati nomor 1 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Kita masuk ke negara ketiga, yaitu Amerika Serikat, dengan ibu kota Washington DC, dengan bahasa yang multibahasa seperti Inggris, Spanyol, dan lainnya. Bentuk pemerintahan Republik Konstitusional Federal dengan presiden saat ini Joe Biden, dan mata uang dolar. Mengenai lokasi negara dari Amerika Serikat, secara geografis negara ini langsung berbatasan dengan Kanada yang di sebelah utaranya, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan negara Amerika Serikat. Untuk iklim negara Amerika Serikat yaitu terdiri dari 5 iklim, yaitu iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan juga iklim dingin. Secara umum, Amerika juga mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Untuk bentuk muka bumi dari negara Amerika Serikat, secara fisik wilayah ini terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak daratan yang sangat luas, yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati daratan tersebut, dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi.
Di bagian utara yang berbatasan langsung dengan negara Kanada, terdapat sejumlah danau besar atau dikenal dengan Great Lakes. Untuk geologinya, beberapa kekayaan alam dari negara ini adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan juga besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Untuk flora dan fauna di Amerika Serikat, di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai Teluk Meksiko yang ada di selatan. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon maple, pohon conifer, dan lain-lain. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang yang ada di kawasan Midwest. Domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya, oposum, aligator, buaya, kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus yang ada di kawasan Alaska. Melihat kondisi penduduk dari negara Amerika Serikat, negara ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, setelah Cina dan juga India. Penduduk aslinya ialah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu negara Jerman. Negara yang berada di wilayah Eropa Tengah ini memiliki luas wilayah kurang lebih sebesar 357,50 km persegi. Letak astronomis dari negara Jerman terletak pada 47 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang utara, dan juga 6 derajat bujur timur sampai 15 derajat bujur timur. Pada letak geografis negara ini, sebelah utara berbatasan langsung dengan Denmark dan Laut Utara, sebelah timur berbatasan dengan negara Ceko dan juga Polandia, sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan juga Austria, sedangkan sebelah barat negara Jerman berbatasan langsung dengan negara Belanda, Belgia, dan juga Luxembourg. Untuk iklim dari negara ini, berdasarkan letak astronomis, membuatnya memiliki pengaruh iklim sedang, yaitu dingin, berawan, basah ketika musim dingin dan juga musim panas. Di daerah pegunungan, iklimnya berangin dan sejuk. Pada saat bulan Juli, suhu rata-rata bisa mencapai 21,8 derajat Celcius dan minimum 12,3 derajat Celcius. Saat bulan Januari tiba, suhu maksimum bisa mencapai minus 1,8 derajat dan suhu tertingginya adalah 5 derajat Celcius. Bentuk muka bumi dari negara Jerman dengan daratannya yang cukup luas menjadikan Jerman sebagai negara yang kerap dilalui transportasi dari beberapa negara. Secara umum, bentang alam negara ini dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu 1. Dataran tinggi sebagian besar yang berada di daerah Jerman bagian tengah. Wilayahnya terdiri dari bebatuan yang kurang subur. Yang kedua, dataran rendah yang terletak di Jerman bagian utara dan dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Sungai Elbe, Sungai Ems, dan juga Sungai Weser. Yang ketiga, Black Forest yang merupakan wilayah hutan cemara yang lebat dan berwarna gelap. Dan yang keempat, Pegunungan Alpen yang sebagian besar wilayahnya tertutup oleh salju sepanjang musim. Ini ada beberapa contoh dari bentuk muka bumi dari negara Jerman, seperti Sungai Elbe, Sungai Ems, Black Forest, dan juga Pegunungan Alpen. Dilihat dari kondisi geologi dari negara Jerman, Jerman kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber daya bahan bakar, seperti batu bara, lignit, gas alam, dan uranium. Dan ada juga sumber daya mineral seperti biji besi, tembaga, dan juga nikel. Garam, kalium, material konstruksi, kayu, dan tanah yang subur juga merupakan beberapa sumber daya unggulan dari negara Jerman ini.
Bisa dilihat beberapa gambar seperti batu bara, kayu, dan juga tembaga. Selanjutnya kita masuk ke dalam flora yang ada di daerah negara Jerman. Yang pertama ada Kronflower. Itu merupakan asli lembah dari negara Jerman ini. Kronflower adalah bunga nasional dari negara Jerman. Yang kedua ada Brunnonia biru. Bunga ini tidak memiliki reputasi yang baik, karena itu bunga ini dipilih sebagai simbol oleh tentara Nazi Jerman pada saat itu. Ini adalah tanaman abadi yang tumbuh di hutan terbuka dan tanah berpasir. Yang ketiga ada tulip. Ini adalah tanaman dari Anatolia. Di Jerman sangat dihargai oleh petani bunga. Pada abad ke-17, umbi tulip yang paling langka harganya seharga seluruh pertanian. Yang keempat adalah Rosa Osyria. Tanaman ini asli dari Jerman. Bunga ini terdiri dari beberapa potongan. Kelopak bunga-bunga ini berwarna putih di bagian luar dan merah anggur di bagian dalam. Seperti kebanyakan mawar, mereka memiliki aroma yang sangat lembut. Yang kelima ada lili lembah. Bunga ini merupakan asli ke lembah Rhone di Bavaria. Bunganya kecil, berbentuk lonceng, dan juga wangi. Di Jerman mereka menyebutnya lonceng May. Dan yang keenam ada Chamomile Jerman. Ini adalah tanaman yang tumbuh liar di seluruh negeri Jerman. Kelopak bunga yang sangat berharga untuk persiapan teh herbal. Fauna di negara Jerman yang pertama ada babi hutan Eropa. Distribusi dari spesies ini beralih dari Prancis ke Rusia. Konflik bersenjata menimbulkan kekacauan dengan babi hutan ini. Yang kedua ada beruang coklat. Mamalia besar ini hampir punah dari hutan Jerman. Hewan ini sedang diperkenalkan kembali dari Polandia. Yang ketiga ada rubah Eropa. Rubah umum adalah yang paling melimpah di hutan konifer Jerman. Hewan ini disebut juga rubah merah. Ia adalah pemburu malam yang terampil dan pada siang hari ia tetap bersembunyi di dalam liang. Yang keempat ada Royal Eagle. Saat ini di daerah pegunungan Bavaria, elang emas diambil sebagai simbol kekuasaan oleh beberapa kerajaan. Salah satunya adalah Kekaisaran Napoleon di Prancis. Ia juga dipilih untuk bendera Nazi sebagai Raja Wali Kekaisaran. Selain itu, burung ini merupakan simbol dari bendera Meksiko. Yang kelima adalah ikan herring. Sejak zaman dahulu ikan herring telah menjadi ikan nasional dari negara Jerman. Masuk ke dalam kondisi penduduk, Jerman termasuk negara di Eropa yang berpenduduk padat. Pada tahun 1993, jumlah penduduk Jerman mencapai 81.187.000 jiwa. Pertumbuhan rata-rata penduduk Jerman adalah 0,8% setiap tahunnya. Kepadatan penduduk rata-rata Jerman ialah 228 orang tiap kilometer persegi. Daerah padat di Jerman terutama terdapat di sepanjang Sungai Rhine, Sungai Elbe, Sungai Donau, dan Sungai Weser. Daerah dataran tinggi di pegunungan Alpen berpenduduk relatif jarang. Penduduk asli Jerman terdiri atas campuran suku Teutonia, Celt, dan juga bangsa Slavia. Bahasa Jerman termasuk rumpun Indo-Eropa yang dianut oleh penduduk Jerman, meliputi Protestan dan Katolik Roma. Jumlah pemeluk Islam dan Yahudi di Jerman relatif kecil. Secara etnis, penduduk Jerman bersifat homogen, yaitu dari ras Kaukasoid. Meskipun demikian, secara khusus dapat dibedakan menjadi subras Nordik yang umumnya menempati wilayah di bagian utara. Untuk agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk negara Jerman bagian selatan yaitu Kristen Protestan, sedangkan penduduk di negara Jerman bagian utara menganut agama Katolik. Agama lainnya seperti Islam dan Yahudi memiliki presentasi yang sangat kecil dan juga bahasa yang digunakan oleh penduduk negara Jerman yaitu bahasa Jerman. Pembahasan selanjutnya mengenai negara Mesir. Negara di Afrika Utara yang memiliki luas wilayah seluas 1.500.000 km persegi. Letak astronomis negara Mesir terletak pada 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan 5 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis negara Mesir sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania, sebelah barat dengan negara Libya, sebelah selatan berbatasan dengan negara Sudan, dan juga sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Merah.
Untuk iklim di negara Mesir, Mesir memiliki iklim subtropis dan juga gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai bulan April. Masuk ke dalam bentuk muka bumi dari negara Mesir, yang pertama ada Semenanjung Sinai, yang terletak di sebelah timur dari terusan Suez dan berbatasan dengan negara Israel. Wilayah Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Yang kedua ada Gurun Arabia. Gurun ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncak tertingginya adalah Jabal Hamada yang tingginya kurang lebih 1977 meter. Yang ketiga ada Gurun Libya. Ini merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Posisi Gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Dan yang keempat ada Lembah Sungai Nil, yang merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena ini, Lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas pertanian penduduk, sumber air bersih, dan juga irigasi. Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di daerah Lembah Sungai Nil. Sungai Nil memiliki panjang kurang lebih 5.600 km dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang di dunia. Untuk kondisi geologis negara Mesir, Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan juga zinc. Sedangkan itu, Gurun Mesir juga menyediakan pasokan garam yang sangat berlimpah. Untuk flora yang ada di Mesir, sebagai informasi, Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara atau sipres. Ini merupakan contoh-contoh dari flora yang ada di negara Mesir, seperti pohon lontar, palma, kayu putih, dan juga sipres. Dan fauna yang umum dijumpai di negara Mesir adalah domba, onta, dan keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hiena, jakal, lynx, luwak, dan babi liar. Sejenis kambing hutan dapat dijumpai di Sinai. Reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di lembah Sungai Nil. Selain itu, berbagai jenis ikan dapat dijumpai pula di Sungai Nil. Ini merupakan beberapa contoh dari fauna yang ada di negara Mesir, seperti unta, keledai, domba, dan juga buaya Nil. Melihat kondisi penduduk di negara Mesir, jumlah penduduk negara Mesir mencapai 89,1 juta jiwa. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan, dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut fellahin. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya tinggal di daerah selatan. Yang kedua ada orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Dan juga yang ketiga ada orang Arab. Dan sebagian besar penduduk Mesir beragama Islam. Sisanya sekitar 10% dari 100% beragama Kristen. Karena itu, konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan negara Inggris. Negara yang masuk ke dalam bagian Eropa Barat yang memiliki luas wilayah sebesar 244.110 km persegi. Letak astronomis negara Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Letak geografis negara ini di utara berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Pada sebelah barat berbatasan dengan Irlandia dan juga Samudra Atlantik. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara dan juga di sebelah selatan berbatasan dengan Selat English Channel. Untuk iklim dari negara Inggris, karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Inggris juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah atau lembab.
Karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan juga dingin. Suhu udara tertinggi yang pernah tercatat mencapai 38,5 derajat Celcius pada musim panas dan 26,1 derajat Celcius pada musim dingin. Bentuk muka bumi dari negara Inggris. Inggris merupakan negara kepulauan yang terdiri atas dua pulau utama, yaitu Pulau Britania dan Pulau Irlandia. Dan juga beberapa kepulauan seperti Kepulauan Shetland, Kepulauan Hebrides, dan juga Kepulauan Orkney. Negara Inggris atau Britania Raya terbagi atas 4 wilayah, yaitu England dengan ibu kota London, Wales dengan ibu kota Cardiff, Skotlandia dengan ibu kota Edinburgh, dan Irlandia Utara dengan ibu kota Belfast. Secara umum, keadaan alam Inggris terbagi menjadi dua, yaitu bagian timur dan selatan yang merupakan daerah dataran rendah yang subur, dan juga bagian barat dan utara yang merupakan daerah pegunungan yang tingginya mencapai 1000 meter lebih. Dan di sini ada contoh dari bentuk muka bumi dari negara Inggris, seperti Sungai Thames, Pegunungan Cornwall, Gunung Ben Nevis, dan juga Gunung Brecon. Untuk kondisi geologis dari negara Inggris, negara ini memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasuk kebutuhan energinya selama abad 20. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk batu bangunan, dan juga logam dan juga lempung. Selanjutnya kita masuk ke dalam flora. Kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alami yang dimilikinya. Sebagai akibatnya, sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya. Beberapa di antaranya bahkan telah punah. Ini ada beberapa flora yang dapat dijumpai di negara Inggris, seperti pohon ek, pohon elm, pohon horse chestnut, dan juga pohon spruce Norwegia. Sedangkan untuk fauna yang masih banyak dijumpai ialah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk rajawali emas dari Skotlandia dan juga belibis merah yang khas dari negara Inggris. Dan untuk kondisi penduduk dari negara Inggris, kota London sebagai ibu kota negara dihuni sekitar 12% penduduk Inggris, sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan juga Irlandia Utara penduduknya terhitung jarang. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok besar, yaitu bangsa Celt dan juga bangsa Jerman. Sebagian besar, sekitar 87,2% penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam dan juga Asia. Itulah pembahasan mengenai materi kondisi alam negara-negara yang ada di dunia. Seperti tadi ada Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Jerman, Mesir, dan juga Inggris. Bapak harap kalian dapat memahami dan mengerti mengenai materi yang tadi disampaikan. Untuk itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini, dalam pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.